yang tembuhan menyinggung tentang bab naat ya, tentang bab naat. Berarti kita lanjutkan, kita akan membahas tentang taukid untuk hari ini ya. Ya, atof dulu, atof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fitaraini amin. Babul atfi ya. Bab yang membahas tentang atof wal muradu bi atfun nasak. Tema yang akan kita bahas di sini adalah atof nasak, yakni atof yang nanti di sana itu menggunakan media harf. Atof ini kalau kita andaikan alih bahasakan dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya praktek kata penghubung. Ya, praktek itu kata penghubung. Jadi semacam kata dan, atau, kemudian. Praktek dalam bahasa Indonesia semacam itu. Memang karena atof sendiri itu secara harfiah artinya bisa kasih sayang atau terhubung. Wawat tapi al mutawasid bainahu wa baina majmu'i ahadu hurufil atfi al atiyah. Ya, ini sebuah praktik di mana ya antara tabi'nya, ya tabi'nya nanti disebut dengan maktuf, dan majmu'nya yakni maktuf alaih akan dipisah oleh salah satu dari huruf-huruf atof yang nanti akan disinggung. Nah, jadi di sini ada beberapa rangkaian huruf yang nanti akan menghubungkan antara maktuf itu tabi'nya dengan maktuf alaih semacam itu. Jadi bisa dibilang di sana dia tidak terhubung secara mandiri ya, tapi masih membutuhkan bantuan berupa huruf atof. Nah, pertanyaan berikutnya, wa huruful atfi asyratun. Untuk huruf atof ini jumlahnya ada 10 ya. Huruf atof jumlahnya ada 10, wa ya al wawu. Yang pertama adalah wawu. Contohnya ja'a zaidun wa amrun. Contoh ja'a zaidun wa amrun. Di sini bisa kita lihat untuk kata amrunnya terbaca rofa ya. Nah, kenapa terbaca rofa? Karena dia berposisi sebagai maktuf ya. Karena di sini dia berposisi sebagai maktuf. Nah, maktuf itu berarti tabi'nya. Nah, sedangkan majbu'nya yang diikuti i'rabnya atau maktuf alaihnya ada pada kata zaidun. Nah, amrun ini dihubungkan pada lafadz zaidun. Ja'a zaidun wa amrun, sehingga konsep rofa yang ada pada zaid itu pun juga akan memapar, akan mengenai, akan bekerja ya kepada kata amr juga. Sehingga bisa kita simpulkan sebenarnya pekerja i'rabnya di sini untuk majbu adalah juga sama kepada tabi. Jadi yang merofakkan zaid itu jugalah yang merofakkan amr semacam itu ya. Ja'a fi'lun madin. Nah, dikatakan ja'a adalah fi'il madi. Zaid fa'il marfu' bidhamma adh-dhahirah. Zaidnya adalah fa'il yang dibaca rofa dengan menggunakan dhammah yang dhahirah ya, karena dia isim yang sahih akhir ya, dan walam tasil bi akhirihi ya'ul mutakalim, enggak bertemu dengan ya mutakalim. Untuk amrun ya, wa amrun ya, untuk lafadz wa amrun ini nanti wawu yang di depan ya, wawu yang di depan kata amr ini adalah harf atof. Jadi ya kata penghubung lah bahasa mudahnya. Untuk amrunnya dia adalah maktuf ala zaidin. Jadi zaid ini adalah maktuf alaihnya ya. Untuk zaid ini adalah maktuf alaihnya. Sebagaimana dulu pernah saya singgung, untuk pembuatan istilah dalam bahasa Arab itu yang nantinya dia bertemu dengan harful jar, dia akan digunakan juga dalam istilahnya. Nah, di sini bisa kita lihat
ala Zaidin, jadi ala ini dia bermajrurkan Zaid. Manakala kita buat istilahnya, kita buat penyebutan untuk konsep atofnya, nanti kita akan sebut kata Zaid ini dengan nama ma'tuf alaih. Nah, ma'tuf alaih ini ya matsbu'nya yang diikuti i'rabnya. Marfu'un bi dhammah adh-dhahirah yang terbaca rafa dengan dhammah yang dhahirah. Fal ma'tuf yatsba'u al ma'tufah alaihi fi i'rabihi. Nah, ma'tuf yakni kata amr, dia akan mengikuti ma'tuf alaih yakni lafaz zaid fi i'rabihi dalam i'rabnya. Sawa'un kana raf'an aw ghairahu, baik i'rabnya nanti berupa i'rab rafa atau yang lain. Ya, semacam itu. Untuk yang pertama ini wawu saya rasa cukup jelas ya. Gimana cucu Nabi Adam? Cucu Nabi Adam ini siapa ini? Pak Purnomo atau Aki Indra ini? Indra Ustaz, afwan. Oh Indra ya, cucu Nabi Adam. Ya kali ada cucunya iblis ikut ngaji ya. Ya. Wal fa'u nahu ja'a zaidun fa amrun. Untuk fa contohnya ja'a zaidun fa amrun. Zaid telah datang kemudian amr. Nah, fa amrun ma'tufun ala zaidin marfu'un bi dhamma adh-dhahirah. Untuk kata amr itu diatofkan pada Zaid, dibaca rafa dengan dhammah yang dhahirah. Nah, ini kalau mau kita rinci semacam tadi, berarti kan amr di sini ma'tuf. Alanya Zaidnya adalah ma'tuf alaih. Nah, semacam ini. Untuk kata amr, i'rabnya mengikuti kata Zaid, dibaca rafa dengan dhammah yang dhahirah. Cuman dalam contoh ini piranti atofnya adalah fa, ya. Media penghubungnya adalah fa. Contoh berikutnya adalah summa, ya. Kalau wawu itu biasa kita artikan dan, fa dan summa ini nanti artinya kemudian. Bedanya apa? Kalau fa itu tidak disela-selai oleh pekerjaan yang lain. Meskipun toh jarak antara pertama dan yang kedua itu lama, bisa setahun, bisa 2 tahun, selagi tidak diselingi, disela-selai oleh peristiwa yang lain, maka nanti akan menggunakan fa. Sedangkan kalau summa bisa saja jarak antara yang pertama dan yang kedua itu adalah cepat, namun disela-selai oleh peristiwa yang lain. Contohnya di sini ja'a zaidun tsumma amrun. Nah, ja'a zaidun tsumma amrun. Nah, yang membedakan dengan ja'a zaidun fa amrun dalam contoh ini ketika kedatangan Zaid itu telah terjadi, kemudian diiringi dengan kedatangan Amr dengan tanpa dipisah, tidak dipisah. Meskipun toh jaraknya lama. Umpama saat ini Zaid datang ke rumah saya. Dan selang 1 jam tidak ada yang datang kecuali Amr berikutnya. Maka menggunakan fa. Sedangkan yang summa ini akan disela-selai atau diselingi meskipun toh di sana waktunya dekat. Umpama Zaid datang terlebih dahulu, kemudian sebelum Amr datang, 5 menit kemudian Bakar datang. Ketika Bakar sudah datang, 5 menit kemudian baru Amr. Nah, maka saya katakan ja'a Zaidun tsumma Amrun karena disela-selai oleh si Bakar. Berikutnya dari media penghubung di sana ada au. Contohnya ja'a Zaidun au Amrun, telah datang Zaid atau Amr, ya. Telah datang Zaid atau Amr, ya, atau ini bisa karena si mutakalim, si pembicaranya itu dia ragu, atau sengaja membuat orang lain ragu. Ya. Jadi bisa karena dasarnya ia yang ragu, atau supaya orang lain yang ragu. Nah, syak, kalau syak ini mutakalim yang ragu, kalau tashkik itu membuat mukhotob yang ragu. Nah, jadi membuat nilai ihtimal, ada spekulasinya di sana. Berikutnya am, contohnya ja'a Zaidun am amrun. Nah, kalau am ini memang
praktiknya dia kurang lebih hampir sama dengan au ya, artinya atau. Memang artinya atau. Cuman biasanya am ini didahului oleh semacam hamzah di depannya. Di awal pertanyaannya gitu ya. Cuman kalau au lebih bebas. Berikutnya ada imma. Fa imma manam ba'du wa imma fida'a. Fa imma manam ba'du wa imma fida'a. Nah, di sini ada kata fida itu diatofkan pada kata mana. Ya, pada kata mana. Yang menghubungkan di sana sebenarnya adalah wawunya. Nah, sebenarnya adalah wawunya yang menghubungkan antar mana dan fida. Namun keberadaan imma di sana digunakan untuk menunjukkan arti taksim, jadi pembagian. Ya, ada pembagiannya. Ataupun takhir, memberikan pilihan. Sebenarnya semacam itu, tapi di sini musonif, Syekh Ibnu Ajurumi, Syekh John Haji, beliau berpendapat bahwasannya yang sebenarnya menjadi huruf ataf itu memang imanya. Jadi menurut Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yang ataf itu ada pada wawunya gitu ya. Namun menurut musonif pribadi, Syekh John Haji, huruf atafnya adalah imanya. Tapi ini pendapat yang lemah. Yang unggul huruf atofnya adalah wawu. Berikutnya dari media atof di sana terdapat bal. Contohnya maja'a zaidun bal amrun. Maja'a zaidun bal amrun. Zaid tidak pergi melainkan Umar. Ya. Yang artinya bal itu bisa melainkan atau tetapi. Atau bahkan nanti tergantung rangkaian katanya. Berikutnya la, ja'a zaidun la amrun. Loh, la itu kan artinya tidak. Iya, memang tidak. Loh, katanya kata penghubung. Nah, jadi untuk bal, la, dan lakin ini sebenarnya praktek atofnya atau keterhubungannya hanya secara lafadz saja. Dalam artian hanya mengacu pada perubahan i'rabnya, namun secara makna bertolak belakang. Ya. Contohnya tidak datang Zaid, tapi Amr. Nah, kalau dikatakan tapi Amr, berarti kan Amrnya datang kalau gitu. Berarti kan Amrnya datang. Padahal Zaidnya tidak datang. Hukumnya berbeda, namun i'rabnya sama. Ya, saya ulangi, jadi hukumnya berbeda, tapi i'rabnya sama. Contoh yang di bawah ini juga sama. Maja'a Zaidun lakin amrun. Tidak datang Zaid, tetapi Amr. Berarti kan Amrnya datang. Ja'a Zaidun la amrun. Zaid telah datang, namun tidak dengan Amr. Zaid datang, namun tidak dengan Amr. Wahata fi ba'dil mawadi. Begitu juga hatta dalam sebagian kasusnya dia itu bisa menjadi huruf ataf. Nah, jadi hatta di sini dia memiliki, bisa kita bilang dua kasus gitu ya, atau dua praktik lah, bisa memiliki dua praktik. Kadangkala dia bahkan sebenarnya lebih karena ada hatta ibtidaiyah, ada hatta atof, ada hatta nawasibul mudhari, ada hatta halful jar. Jadi memang hatta ini dia banyak memiliki peran. Loh kalau gitu gimana cara kita membedakannya? Ya tergantung rangkaian kata yang ada. Ya. Sebagaimana wawu. Wawu itu kan praktiknya banyak. Ada wawu atof, wawu istiqnaf, ada wawu hal, ada wawu kosam. Nah, nanti tergantung bagaimana rangkaian kata yang ada. Nah, jadi dalam sebagian praktik, hatta ini bisa berperan sebagai huruf atof. Wadzalikal ba'du wa makana ma ba'da ba'dun mimma qabla.
praktik di mana hatta ini bisa menjadi huruf athof adalah manakala maktufnya, yakni kalimat setelah hatta, itu nanti adalah bagian dari apa sebelum hatta. Saya ulangi, praktik hatta sebagai huruf athof adalah manakala lafadz setelah hatta itu adalah bagian, ya, merupakan unsur yang tercakup oleh lafadz sebelum hatta. Jadi maktufnya itu bagian dari maktuf alaih. Saya ulangi, jadi maktufnya itu bagian dari maktuf alaih. Maktuf itu yang setelah hatta, maktuf alaih itu yang sebelum hatta. Contohnya, akaltu asam kata hatta roksaha. Saya makan ikan hingga kepalanya. Saya makan ikan hingga kepalanya. Nah, dalam kasus ini, ya, bisa kita lihat kepala ikan itu merupakan bagian dari unsur keutuhan ikan. Nah, sehingga hatta ini bisa kita identifikasi sebagai huruf athof. Nah, akal tu asam kata hatta roksaha. Hatanya huruf athof. Untuk kata ro'es itu maktuf ala samkah. Kata ro'es itu diatofkan pada kata samkah. Mansubun bil fathah al-zahirah yang dibaca nasab dengan fathah yang tampak. Untuk hanya adalah mudhaf ilaih. Untuk i'rab dalam contoh-contoh yang lain itu sudah zahir. Jadi ro'sa itu maktuf alaihnya kata samkah, yang kata samkahnya itu dibaca nasab sehingga akan berefek pada kata ro'es untuk dibaca nasab. Nah, begitu. Untuk sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan, silahkan cucu Nabi Adam. Ada Ustaz. Ya. Yang akal tuh sama kata hatta rosa itu kepalanya ikut dimakan, Ustaz. Dalam kasus hatta rosa ikut dimakan, iya. Iya, ikut dimakan. Karena paparan dari kata akala itu juga akan memapar pada kata ro'es. Sudah itu saja. Kalau yang tadi ima artinya apa, Ustaz? Ima itu bisa kita artikan ada kalanya, ada waktunya, ada saatnya. Jadi di sana itu menunjukkan ada yang nilai kemungkinan yang lain. Yang kalau biasanya kita bahas dalam ilmu mantik itu kan sebagai piranti untuk menunjukkan nilai spekulatif, gitu ya. Ada nilai spekulasinya. Dalam contoh qadhiyah syartiyah munfasilah kan biasanya. Jadi ada kemungkinan begini, ada kemungkinan begitu. Bisa kita bebaskan mereka ini sebagai pemberian, atau bisa kita bebaskan dengan ganti rugi, dengan fidah. Jadi ada pilihan di sana. Kita bebaskan secara cuma-cuma atau kita minta tebusan. Nah, semacam itu. Sebenarnya bukan huruf athof kalau menurut qaul rajih, menurut Imam Ahmad Zaini Dahlan. Sudah? Ya, Ustaz. Syukron. Ya. Biasanya yang jadi perbandingan itu antara hatta dan ilah. Antara hatta dan ilah. Nah, kalau ilah itu kepalanya tidak ikut dimakan. Karena arti dari ilah itu adalah intihaul ghoyah. Jadi selesainya sebuah batas. Ya. Sedangkan kalau hatta artinya adalah ghoyah, batas akhirnya. Jadi kalau ilah itu batas, itu adalah akhirnya, akhir dari sebuah batas. Kalau hatta itu adalah batas akhirnya. Jadi prakteknya semacam tadi. Umpama ilah, ya. Kalau kita gunakan ilah, berarti samkah ini sebagai akhirnya. Dia adalah garis finishnya. Sehingga ketika mulai menyentuh kepala,
praktek akaltu ini sudah selesai. Tapi kalau menggunakan hatta, justru kepala itu adalah objek yang ikut terkena pekerjaannya. Sehingga kepalanya dimakan habis. Jadi praktek akala itu akan selesai manakala kepalanya dimakan. Itu kalau hatta. Kalau ila, praktek makannya itu akan selesai ketika telah mencapai kepala. Nah, itu titik perbedaannya. Tapi ila ini kalau harful jar, kadang dia prakteknya bisa semacam ila. Ya, prakteknya bisa semacam ila. Cuman kan di sini yang dibahas adalah hatta sebagai harf atof. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, fa'in atofta biya ala marfu'in rufi'at kama taqaddama. Nah, manakala kau atofkan dengan huruf-huruf tadi dengan maktuf alaih berupa isim marfu, maka maktufnya akan terbaca rofa. Ala mansubin nusibat, kalau diatofkan atas maktuf alaih yang terbaca nasab, ya maktufnya dibaca nasab. Ala makhfudin khufidot, atau dimaktuf alaihkan atas isim yang dibaca jar, maka ya maktufnya akan dibaca jar. Ala majzumin juzimat, ya kalau maktuf alaihnya jazam, maka maktufnya juga dibaca jazam. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya titik perbedaan antara naat dan atof. Karena kalau naat kemarin bisa kita bahas, naat itu khusus untuk isim. Baik isim yang sharih atau isim muawwal, dalam artian formatnya adalah jumlah namun akan kita fahami di sana atau kita tafsiri di sana sebagai isim. Namun dalam kasus atof ternyata dia tidak terkhususkan pada kata benda saja. Dia memiliki ruang untuk menghubungkan i'rab antar kalimah yang berupa kalimah fi'il. Jadi kalau kemarin naat itu prakteknya untuk isim ataupun jumlah yang ditafsiri sebagai isim, ternyata praktek dalam atof ini sedikit lebih luas. Dia bisa tolerir, bisa menerima konsep fi'il untuk diatofkan. Loh, kalau jumlah bisa, jumlah juga bisa. Jadi praktek atof ini bisa untuk isim, bisa untuk fi'il, juga bisa berlaku untuk jumlah. Contoh untuk yang jumlah gimana? Ya contohnya sebagaimana lafaz Zaidun, koma, wa doroba. Zaidun, koma, wa doroba. Jadi Zaid di sini berposisi sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah berupa jumlah fi'liyah. Jadi dia adalah isim mu'awal. Jadi sebuah kata benda yang merupakan hasil tafsiran dari jumlah. Jumlah fi'liyah yang berisikan fi'il dan fa'il. Nah, kemudian ada huruf atof dan diikuti oleh kata doroba. Nah, doroba ini adalah jumlah yang juga bermahal rofa, ya. Mahalnya rofa, kenapa? Karena diatofkan pada jumlah koma yang juga bermahal rofa sebagai khobar dari mubtada. Bisa dimengerti kira-kira. Loh, itu enggak atof jumlah atas jumlah, itu enggak atof fiil atas fiil, umpama ada yang tanya begitu. Andaikan pun mau kita atofkan fiil atas fiil, ya, andaikan pun ingin kita atofkan fiil atas fiil, di sana tidak ada perubahan secara i'rab karena fiil mabni itu adalah mabni fathah. Nah, mabni fathah. Kalau atof antar fiil saya rasa sudah cukup jelas ya, umpama contohnya ya tinggal kita buat saja lam yakum amrun wa yaq'ud zaidun. Nah, yaq'udnya ini dibaca sukun
karena dia menjadi maktuf dari maktuf alaih yang juga terbaca jazm dengan adanya keberadaan lam di sana. Mungkin kesannya terlihat agak merepotkan atau membingungkan, tapi sebenarnya ya tidak, karena kalau kita tahu feeling dan alur pembahasannya, kita bisa kok mengidentifikasi mana maktuf alaihnya, mana maktufnya, semacam itu. Ya sebenarnya terkait dengan nahwu, sorof, bahkan ilmu-ilmu yang lain itu kan adalah pembiasaan atau jam terbang. Semakin sering kita kaji, semakin sering kita telaah, maka intuisi atau naluri dalam berbahasa kitab, ya, dalam memahami uraian-uraian ulama itu akan muncul dengan sendirinya. Yang penting sering bersinggungan, insya Allah dipermudah. Kau katakan koma Zaidun wa Amrun. Ya, di sini Zaidnya dibaca rofa, maka kata Amrnya juga ikut dibaca rofa karena di sana ada wawu atof yang menghubungkan kata Zaid dan Amr. Ra'aitu Zaidan wa Amron, marotu bi Zaidin wa Amrin. Nah, pada ra'aitu Zaidan wa Amron, di sana maktufnya adalah kata Amr yang dihubungkan dengan kata Zaid. Penghubungnya adalah wawu atof, ya. Zaidan sebagai maktuf alaih yang terbaca nasab. Karena ia terbaca nasab, maka maktufnya pun akan ikut terbaca nasab. Ustadz, ini kan kebetulan contohnya lafadznya yang sahih akhir. Kalau umpama contohnya lafadz yang tanda i'rabnya berbeda gimana? Enggak apa-apa, enggak masalah. Umpama ra'aitu Zaidan wa muslimatin. Loh kok muslimatin? Zaidan kan dibaca fathatain, muslimatin kok pakainya kasratain. Kita perlu ingat, muslimatin adalah jamak mu'anats salim yang notabene-nya tanda nasabnya adalah dengan menggunakan kasroh. Kenapa ditanwin? Namanya tanwin mukobalah sebagai perbandingan dengan nun iwat yang berada pada jamak mutakar salim. Itu Zaidan wa muslimatin. Nah, umpama pakai asmaul khomsah, itu Zaidan wa akhoka. Akhokanya nasab dengan alif. Nah, atau umpama itu Zaidan wa Ahmada dengan isim ghairul munsharif, atau maratu bi Zaidin wa Ahmada, atau maratu bi Ahmada wa Zaidin. Ini agak menarik ini ya. Maratu bi Ahmada, di sini tanda kasroh tanda jarnya adalah fathah karena isim ghairul munsharif. Kemudian dilanjutkan kata wa amrin yang dia adalah isim mufrad yang munsharif. Untuk kata wa amrinnya tanda jarnya adalah kasroh. Karena dia tidak beral maka diberi kasrotain tanwin ya. Amrin. Untuk kata Ahmadnya tanda jarnya adalah fathah mengacu dia isim ghairu munsharif. Nah, ya. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Silahkan. Ustadz Mahfud mungkin. Atau Ukhti Nur biasanya tanya. Oh, Pak Mahfudnya keluar. Ukhti Ikrimah mungkin. Silakan jika ingin bertanya. Akhi Indra boleh tanya lagi, santai. Saya itu malah suka kalau antum sekalian itu bertanya. Itu menunjukkan antum kritis atas konten atau paparan yang saya sampaikan. Tidak hanya terima dengar aja gitu ya. Ya mungkin memang sudah terlalu jelas menurut antum sekalian. Sehingga nggak ada pertanyaannya, nggak apa-apa. Baik, saya lanjutkan. Mithalul atfi fil af'al, contoh praktek atof dalam fi'il. Zaidun yakumu wa yakudu, jadi yakudu dibaca rofa, mengacu yakumu juga dibaca rofa. Lan yakuma wa yakuda, lan yakuma wa yakuda. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaud, Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Fal awalu marfu, yang pertama dibaca rofa.
Ya. Wasani mansub, yang kedua dibaca nasab. Ya. Jadi yang maksudnya dibaca rafa itu mana? Yakumu dan yakudu. Sedangkan kalau maksud yang dibaca nasab itu adalah pada yakuma dan yakuda. Zaidun lam yakum dan walam yakut. Ini contoh yang jazm. Harusnya lamnya nggak perlu diulang ya. Karena kalau lamnya diulang itu kan asumsinya itu justru yang kedua dijazmkan dengan lam yang kedua, bukan dengan lam yang pertama. Nah, kecuali kalau mau kita contohkan praktek atau jumlah. Lam yakum yang pertama ini jumlah fi'liyah mahal rofa. Yang kedua juga mahal rofa karena atofnya jumlah ya semuanya dari zaidun yakumu wa yakudu itu jumlah fi'liyah mahal rofa. Yakuma yakuda juga sama. Yakum dan yakud juga sama. Semuanya sama, jumlah fi'liyah bermahal rofa sebagai konsekuensi dari khobar menjadi khobar dari mubtada lafadz zaid. Sudah jelas ya? Nah. Kita lanjutkan akan membahas tentang yang namanya taukid. Ya, membahas tentang yang namanya taukid. Secara harfiah, taukid itu artinya adalah penegasan. Secara harfiah, taukid itu artinya penegasan. Yang dikehendaki dengan penegasan di sini itu bagaimana? Nah, nanti praktiknya akan diurai di matan dan juga syarah. Babu taukidi wa tapi arrofi lil ihtimal. Jadi arrofi di sini maksudnya bukan yang merofakkan ya, tapi mengacu kepada arti lugawinya, arti secara bahasanya, secara linguistik. Yang rafa'a yarfa'u itu artinya adalah menghapus atau menghilangkan. Jadi at-tabi ar-rafi lil ihtimal. Ya, dia adalah sebuah tabi. Jadi tabi itu adalah kalimah yang mengikuti i'rab sebelumnya, namun ar-rafi lil ihtimal yang menghilangkan nilai-nilai kemungkinan atau nilai-nilai spekulasi yang ada. Contohnya fa'idza qulta ja'a zaitun yahtamilu ayakunal kalamu ala takdiri mudhofin. Nah, ketika dikatakan ja'a zaidun sudah gitu saja, maka komunikasi yang disampaikan ini masih ada kemungkinan untuk mempersepsikan adanya mudhof. Umpama persepsi itu ja'a kitabu zaidin au rasuluhu. Ternyata yang datang itu kitabnya, bukan orangnya. Atau ja'a rasuluhu. Atau yang dikehendaki adalah datang utusannya atau stafnya. Ya. Contoh mudahnya mungkin bagi kita dalam bahasa Indonesia, Bapak Joko Widodo umpama datang ke kota kita atau datang ke desa lah yang cakupannya lebih kecil. Datang ke desa. Nah, namun ternyata sebenarnya Bapak Joko Widodo itu masih di desa sebelah. Hanya saja rombongan ajudannya itu sudah memasuki batas desa. Kita ngomong, wah Pak Jokowi sudah datang. Padahal praktiknya Pak Jokowi masih berada di zona dari desa sebelah belum memasuki zona dari desa kita, katakan semacam itu. Maka kata-kata Pak Jokowi telah datang ini kan sebenarnya takdir mudhof atau kalau dalam istilah usul fikihnya itu kan lahnul khitab, ada mudhof yang dipersepsikan gitu. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan Pak Jokowi sudah datang itu ya ajudannya sudah sampai, sebentar lagi Pak Jokowi akan menyusul kan semacam itu kurang lebih. Nah, maka nanti kalau diberi penegasan, diberi taukid ya. Contohnya fa'idza qulta ja'a Zaidun nafsuhu irtafa'al ihtimal. Ketika kau katakan telah datang Zaid,
yakni dirinya sendiri, telah datang Zaid yakni dirinya sendiri, irtafa'al ihtimal, ya. Maka nilai kemungkinan di sana untuk menimbulkan arti yang lain semacam takdir mudhof itu akan hilang. Jadi nanti tidak ada persepsi adanya mudhof yang disimpan. Nah, semacam itu. Jadi ketika dikatakan ja'a Zaidun nafsuhu, ini sudah tidak spekulatif lagi nilainya. Karena memang yang telah datang itu Zaid dan ya memang sosok Zaid itu sendiri, bukan orang lain, bukan ajudannya, bukan kitabnya. Jadi tidak ada persepsi keberadaan mudhof lagi di sana. Untuk contoh berikutnya, wa idza qulta ja'al qaumu yahtamilu analladzi ja'a ba'duhum. Ketika dikatakan telah datang sekelompok kaum, ini masih menimbulkan kemungkinan bahwa yang datang itu adalah sebagiannya. Bahkan kalau dalam ilmu logika memang diarahkan kepada sebagian saja. Ya, al-muhmalah fi kuwatil juz'iyah yang tidak menyebutkan pembatas cakupan individu itu akan difahami sebagai nilai sebagian dari individunya. Kan semacam itu. Ja'al qaumu ini masih spekulatif, yang dikehendaki adalah sebagiannya saja. Fa idza qulta ja'al qaumu kulluhum irtafa'al ihtimal. Ketika kau katakan sekelompok kaum, yakni seluruhnya telah datang, maka nilai spekulasi itu akan hilang, akan hilang. Nah, sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Maaf Ustadz, yang takdir mudhof masih belum paham. Iya, jadi kalau antum hanya sebutkan umpama telah datang Pak Zaid, ini kan masih ada kemungkinan sebenarnya dikehendaki bukan Pak Zaidnya, tapi sebenarnya di sana dikehendaki itu ada mudhof yang disimpan atau diperkirakan. Nah, umpama begini, saya melihat motornya Aki Indra dibawa temannya datang, gitu kan. Terus saya bilang, wih datang nih si Indra, padahal yang dimasukkan itu motornya bukan orangnya, karena motornya lagi dipinjam oleh kawannya. Nah, jadi yang semacam itu. Jadi ucapan-ucapan yang di sana masih bernilai kemungkinan untuk menghasilkan makna yang lain. Umpama saya katakan, tangan saya sakit. Ini kan asumsinya hanya pada bagian tertentu pada tangannya. Entah di lengannya, entah di sikunya, entah di pergelangannya. Tapi ketika saya katakan, aduh seluruh tanganku sakit, berarti bisa diasumsikan dari ujung jari hingga pangkal bahu, ya hingga pangkal ketiak itu semua mengalami yang namanya sakit. Bisa dimengerti nggak kira-kira? Bisa Ustadz. Syukron. Ya, oke. Nur Khair, gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Enggak ada, Ustaz. Oke. Nah, itu saya lanjutkan. Atau kidu tabi'un lil mu'akkadi. Atau kidu tabi'un lil mu'akkadi fi raf'ihi. Nahwu ja'a Zaidun nafsu. Untuk taukid ini, dia akan mengikuti mu'akkad. Ya, jadi mu'akkad itu matsbu'nya, isim yang ia ikuti, ya, atau lafadz yang ia ikuti. Karena taukid ini nggak melulu prakteknya khusus untuk isim saja, bisa juga untuk fiil sebagaimana praktek atof, ya. Contohnya ja'a Zaidun nafsuhu. Nafsuhu di sini baca rofa mengacu kepada matsbu'nya, yakni lafadz Zaid. Fa Zaidun fa'ilun wa nafsu taukidun lahu, sebagai penegasan, ya. Wa taukidul marfu penegasan dari isim yang dibaca rofa akan ikut terbaca rofa. Kemudian wa nasbihi terbaca nasabnya nahu ra'aitu Zaidan nafsahu. Saya telah melihat Zaid, yakni dirinya. Nah, lafaz Zaid
itu adalah maf'ul, nafsahu itu adalah taukid penegasannya. Nah, penegasan dari mansub ikut terbaca nasab. Berikutnya khofdihi, contoh maratu bizaidin nafsihi. Saya berpapasan dengan Zaid, yakni dirinya. Zaid dibaca jar dengan ba, nafsihi sebagai penegasannya, taukidul majrur, majrur, penegasan dari isim yang dibaca jar. Ikut terbaca jar. Loh, Ustaz, di sini kok nggak ada contoh yang jazm, katanya untuk fiil bisa. Ya memang bisa, tapi lebih ke arah pengulangan katanya. Jadi taukidnya taukid lafzi. Contohnya ja'a zaidun. Ya, atau kalau contoh yang jazm ya berarti lam yakum amrun. Jadi pengulangan kata yakumnya di sini, ya pengulangan kata yakum di sini ini sebagai taukid lafzi. Yang kata yakum kedua terbaca jazm mengacu kepada matsbu'nya yang ikut terbaca jazm. Lam yakum amrun. Ta'rifuhu kama ra'aita fil amsilah. Dan juga dalam sisi ma'rifahnya, ya kalau sisi ma'rifah berarti tinjauannya adalah kepada kata isim, ya, karena kalau fiil kan nggak ada tuh klasifikasi berdasarkan ma'rifah dan nakiro. Dan kenapa musannif tidak mengatakan watang kirihi ta'rifihi walam yakul watang kirihi di ana alfadzat taukidi kullaha ma'arif, karena lafaz-lafaz taukid itu semuanya ma'rifah wala tasba'u an nakiro, sehingga tidak mungkin yang namanya taukid ini akan bermatsbu kan isim nakirah ini menurut versi ulama Basroh. Ya. Berarti kalau ada yang berpendapat demikian, ya otomatis bukan tidak mungkin ada yang berbeda pendapat. Ya, wa ajaz dalika al-kufiyun, ternyata ulama Kufah memperbolehkan untuk mentaukidi isim nakiroh. Menurut mereka boleh. Contohnya sumtu syahron kullahu, saya berpuasa sebanyak sebulan, yakni keseluruhannya. Ini tapi nggak diidentifikasi bulan apa, bulan Ramadan kah, Muharram kah, Sofar kah, pokoknya ya dia puasa selama sebulan. Nah, para kufiyin faja'alu kullahu taukida syahri, menggunakan kata kullahu sebagai penegasan untuk kata syahr. Walam yujibu mutobaqatahu fit tangkir, dan mereka tidak mewajibkan harus adanya kesesuaian antara lafaz taukid, ya, dengan muakatnya dalam tinjauan nakirohnya. Bisa dimengerti sampai sini? Ya. Saya lanjutkan sedikit. Untuk lafaz-lafaz taukid, ya lafaz-lafaz taukid itu terbatas, ya. Jadi sebenarnya ada klasifikasi begini, ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Taukid lafzi itu dengan mengulang lafadznya sebagaimana yang saya contohkan tadi. Sedangkan untuk taukid maknawi menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Pertama ada an-nafsu yang artinya adalah zat atau sosok. Ja'a zaidun nafsuhu, telah datang Zaid yakni sosoknya. Berikutnya ain, sama artinya zat, ya wujudnya atau sosoknya. Ja'a zaidun ainuhu, bukan yang berarti mata, ya, melainkan yang berarti zat. Kemudian kullun, ja'al qaumu kulluhum. Fal qaumu fa'ilun. Wa kullu taukidun lil qaumi, kullu itu taukid untuk kata kaum, wal ha mudhafun ilaih. Wal mim alamatul jam'i, mimnya itu adalah alamat jamak, ya, hunya mudhaf ilaih dhamir. Berikutnya ada lafaz ajma'u. Nah, ajma'u, ja'al qaumu ajma'u. Nah, Ustadz, ini kok nggak ditanwin? Kenapa? Isim ghairi munsharif. Kenapa? Ya karena dia berwazan fiil, ya, dan juga menunjukkan arti sifat, ya, karena
yang berkumpul. Telah datang sekelompok kaum, yakni kesemuaannya, ya. Semuanya itu berkumpul. Cuma taukid untuk lafadz kaum yang dibaca rofa dengan domah yang dohiro. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Silahkan. Kalau tidak ada, untuk sore ini saya cukupkan dulu sekian ya. Mohon maaf. Ini saya ada beberapa keperluan. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.